Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Muhajirin Kelapa Gading, jamaah subuh yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh yang barokah ini alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Setelah tadi kita membuka lembaran hari ini dengan subuh berjamaah. Bahkan banyak di antara kita insya Allah yang juga menutup lembaran malamnya dengan qiyamul lail, minimal dengan witir. Maka insya Allah hari ini adalah hari yang akan berlalu dengan penuh kebarokahan. Jamaah yang saya cintai, setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan. Di samping tentu saja ada kekurangan. Kelebihan kita ada yang dari sisi ilmu, pengalaman, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, Islam menganjurkan kita agar kita berbagi kelebihan dan menutupi kelemahan kita dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Oleh karena itulah kemudian salah satu yang diperintahkan dalam ajaran agama kita itu ada yang namanya syura. Kalau bahasa kitanya musyawarah. Syura atau musyawarah ini bukan hanya budaya masyarakat berpancasila, tapi tuntunan agama, perintah Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Ali Imran, wasyawirhum fil amr, musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Saking pentingnya ada nama satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-42. Namanya surah Asy-Syura. Yang artinya sudah jadi bahasa Indonesia musyawarah. Cuma kalau di surah Asy-Syura itu bentuknya info dari Allah tentang ciri orang beriman. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka selalu dimusyawarahkan di antara mereka.
Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, syura atau musyawarah ini tuntunan ilahi, perintah Quran, tuntunan syariah. Dalam hal apa Ustadz? Dalam segala hal. Tentu dimulai dari keluarga kita. Ya. Dimulai keluarga kita. Soal jodoh anak misalnya. Soal pendidikannya. Ya, termasuk yang menyangkut soal harta. Soal jodoh anak misalnya. Kenapa harus musyawarah? Sebab memang yang punya kewajiban menikahkan itu kita, orang tua. Kan kewajiban orang tua itu setelah melahirkan, mendidiknya dengan agama, kewajiban yang paling akhir itu adalah menikahkan. Yang kewajiban menikahkan adalah kita, bahkan mencarikan jodohnya adalah kita. Tapi kan yang akan melakoni nantinya anak kita. Maka disinilah perlu syura, perlu musyawarah. Orang tua menang di pengalaman, anak-anak boleh jadi menang secara akademis. Mungkin anak kita sarjana, kita pendidikannya hanya SMA misalnya, tapi kita sebagai orang tua menang ilmu dan pengalaman. Siapa calonmu itu, Nduk? Bagus ya. Agamanya apa? Nah, kita kan pasti nanyanya itu. Sebab kita diajari oleh Kanjeng Nabi ya, soal jodoh anak kata beliau tunkahul mar'atu li arba'in. Jodoh anak itu perhatikan 4 hal. Ya. Yang pertama 5 lihat hartanya. Jadi miskin-miskin banget juga jangan gitu. Ya, jangan sampai kita udah pas-pasan punya menantu bukannya meringankan beban, malah nambah beban baru. Maka faktor harta perhatikan, 5 lihat. Yang kedua, wali hasabiha atau nasabiha. Faktor keturunan. Keturunan juga penting. Kan ada yang namanya istilah gen ya, Pak Haji Idrus. Faktor gen. Kalau dalam bahasa politik itu ada istilah trah. Ya. Karena gen itu berpengaruh. Kan dulu ada kasus di zaman sahabat, seorang suami ngadu kepada Kanjeng Nabi menuduh istrinya berzina. Kenapa? Karena anaknya hitam keriting, sedangkan dia putih, istrinya putih gitu. Nah, lalu Kanjeng Nabi balik bertanya, ya coba dicek kakeknya, buyutnya, karena onta itu beliau ngasih ilustrasinya onta. Dari kawanan onta yang hitam itu suka ada juga, dari kawanan onta yang coklat itu suka ada juga yang hitam. Bahkan ada yang namanya unta merah, itu paling elit, paling mahal. Benar begitu dicek ternyata buyutnya memang hitam keriting. Nah, jadi faktor keturunan itu perhatikan. 5 liha wali nasabiha wali jamaliha. Perhatikan juga tampilannya, ganteng dan cantiknya. Kan punya menantu cantik kita bangga. Ya, punya menantu ganteng kan bangga. Cuma jangan cari yang ideal, carilah yang cocok buat kita. Saya sering sampaikan tuh zaman Pak Haji Idrus mahasiswa, bahwa teman-teman mahasiswa mau nikah tuh jangan cari yang ideal, cari yang cocok buat kita. Kalau kita biasa aja punya istri sangat cantik, makan hati. Ketika kita bawa mobil, ikut mobil kita disangka supirnya kan makan hati. Atau kalau kita ganteng punya istri biasa aja juga makan hati. Disangka pembantunya kan bahaya. Maka kata Kanjeng Nabi, perhatikan hartanya, keturunannya, kecantikannya. Tapi beliau menyebut yang keempat walidiniha. Perhatikan agamanya. Agama ini disebut belakangan, tapi ada titik tekan.
fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Soal agama ini harus jadi prioritas. Jadi disebut belakangan tapi menentukan. Kalau dalam matematik agama ini angka 1 gitu. Yang lainnya itu 0. Kalau angka 1 di depan, maka semakin banyak nolnya semakin naik harganya itu. Kalau angka 1 depan nolnya 1 kan 10. Kalau nolnya 2 100, nolnya 3 1000. Tapi kalau 0 di depan, semakin banyak ke belakang, di belakang koma makin jatuh. Ya, maka agama itu nilainya 1, sedangkan wajah, keturunan, kekayaan itu poinnya 0. Ya, jangan sampai 0,001 gitu. Minimal 10, 100 atau 1000. Nah, kita menang dari sisi ini. Maka ketika anak kita ditanya, siapa calonmu Tundu? Baik ya. Kenalnya sih di medsos. Aduh. Agamanya apa Ndu? Nah, kita nanya itu. Itulah ya. Tapi dia janji kok kalau jadi sama aku dia mau masuk Islam. Nah, di sini kita menang pengalaman. Terlalu banyak kasus, bukan 1, 2, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Pura-pura masuk Islam, kalau sudah nikah balik lagi, udah punya anak balik lagi, anak istrinya di ultimatum. Dan kasus-kasus menunjukkan pada kita umumnya wanita kalah. Ya kan? Maka ketika anak kita bilang, tapi dia janji kok ya kalau jadi sama aku mau masuk Islam. Gak bisa Ndu, terlalu banyak kasus-kasusnya. Itu cuma modus kata anak muda sekarang. Kan gitu. Atau misalnya calonmu tuh gimana nak? Wih Islam ya. Kita nanya yang berikutnya kan, sholat nggak Ndu? Sholat ya. Dari mana taunya? Kan waktu itu silaturahim ke sini, waktu hari raya dia habis sholat. Oh nggak bisa ukuran. Kalau sholat id mah bukan ukuran. Terlalu banyak kaum muslimin yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak bisa jadi ukuran. Tapi kalau Islam ya sholat, nah sholat. Bahkan aku ketemunya di pengajian. Baru tuh. Ya kan? Kalau kata UAS, ketemu di pengajian tabligh akbar waktu ngambil sendal. Pas ketemu, kata UAS, itu joknya Ustadz Abdus Somad. Ya. Nah itu contohnya. Jadi kita menang ilmu, menang pengalaman. Anak-anak kita, kan ada istilah kita mah sudah tua pernah muda. Kalau anak-anak kan belum tua. Nah itu pentingnya syura atau musyawarah. Urusan jodoh. Demikian juga urusan pendidikan Pak Idrus. Walaupun tidak semua perlu dimusyawarahkan, ada hal-hal yang harus keputusan kita. Kalau masukin SD emang nggak dimusyawarahkan, kita yang menentukan. SD Islam kah, terpadu kah? Terpadu apa Pak Idrus? Tergantung pada duit. Ya, MI kah? Atau kalau masuk SD negeri, kita harus tahu banget siapa guru agamanya. Itu kalau masukin anak ke SD negeri, kita pilih ini nih. Kita tahu guru agamanya itu Pak Pulan. Dia jemaah muhajirin juga kok. Ah iya. Atau masuk SD Islam. Jadi kalau SD mah nggak diajak musyawarah. Saya anak SD itu kelas 1, kelas 2 masukin di SD Persis. Begitu kelas 3 jauhin ke Ciamis, suruh mondok. Sekalian tahfidz, kelas 3 SD sudah dimondokin. Walaupun nangis ya nangis lah. Tapi nggak apa-apa, sebentar aja. Enaknya nanti kalau SD sudah mondok, SMP SMA tuh enak aja.
Udah terbiasa dia. Tapi jangan kelas 1. Kelas 3 lah paling cepat atau kelas 4. Jadi hak dia untuk masih bersama kita minimal 2 atau 3 tahun masih bersama-sama. Ya. SD kita yang ngatur. Nah, kalau SMP pilihkan untuk dia. Nah, nih. Ini sanawiyah, ini SMP IT, ini pondok. Bawa ketiga-tiganya. Kamu mau milih yang mana, Nak? Kalau anak kita dari awal sudah tahu SD-nya juga SD Islam, pasti dia nggak akan milih yang lain. Ini aja ya, SMP IT, wah walaupun mahal, kalau kita ada dananya kenapa tidak? Pendidikan harus yang terbaik bagi anak. Ya. Sama kalaupun ke SMP negeri juga begitu, kita harus tahu persis siapa guru agamanya. Nah, kalau SMA boleh dia yang milih sendiri. Saya ingat anak saya yang kemarin bulan lalu ngisi, gantiin saya, Hilmi. Itu pas SMA saya tanya kan, SD-nya di Ciamis, SMP-nya di Pondok Bogor. Nah, SMA-nya mau kemana? Ya pondok lah, Bi. Tapi kalau pondok itu nggak ada di Jakarta, Bi. Kok pondok tuh di Jawa? Kalau di Jakarta mah boarding school, dia bilang. Oh ya sudah. Ayo ke Jawa. Kamu udah nyari sendiri? Sudah. Apa nama pesantrennya? Iskariman di Solo. Ayo jalan. Berangkat naik pesawat. Nyampe ke sono udah tutup. 6 bulan sebelum ajaran baru sudah habis kuotanya. Kan? Akhirnya kemudian biidznillah ada teman punya pondok, dokter dari Riyadh, Ibnu Abbas, ya, masuklah ke situ. Itu contoh. Jadi tidak semua harus dimusyawarahkan memang. Kalau pendidikan, kalau untuk dasar-dasar kita yang menentukan. Termasuk soal harta. Ya. Soal harta itu para jamaah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bismillah. Soal harta itu kan kalau nunggu kita meninggal, kita nggak bisa ngatur lagi karena di situ berlaku hukum waris. Kan begini konsep Islam itu. Pada prinsipnya harta itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punten. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepemilikan harta itu kepada manusia secara terbatas. Disebut terbatas karena kalau sudah meninggal kembali menjadi milik Allah. Nah, karena harta itu menjadi milik Allah, maka Allah menurunkan aturan untuk mengatur harta itu. Itulah yang disebut ilmu faraid atau ilmu waris. Maka kalau soal waris tidak ada lagi bahasa musyawarah. Ya, sudahlah soal harta ini kita musyawarahkan saja. Ya, tidak bisa kalau sudah menjadi waris. Maka kalau kita mau dimusyawarahkan, bagikan ketika masih hidup, namanya hibah. Ya, misalnya dipanggil semua anak-anak itu. Nah, urusan harta ini bapak nggak mau. Kalau bapak udah nggak ada nanti kalian ribut. Jadi ini harta mau bapak bagi sekarang. Kalian semua harus nurut. Iya pak. Kamu anak paling besar. Kamu kan paling banyak ngabisin waktu kuliah. Jadi kamu sekarang nggak kebagian lagi ya. Kamu juga udah kerja. Iya pak. Boleh. Hibah. Kamu anak kedua, kamu walaupun cuma SMA, tapi kamu bisnis paling sukses. Udah punya rumah, udah punya kendaraan. Kamu juga bapak nggak kasih. Iya pak, boleh. Nah kamu anak ketiga, kamu makan sekolah juga susah. Sekarang juga belum ada jodohnya, udah rumah ini bukal kamu dah. Boleh. Ya.
Kamu yang keempat, nah, tanah yang di pojok sono noh, yang deket Muhajirin. Weh, tanah siapa ya? Boleh. Nah, itu namanya hibah. Boleh dimusyawarahkan seperti itu. Tapi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi. Kan suka ada juga kasus, Pak Ustadz, kita mau bagi waris. Tapi si abang itu kan karena dulu waktu kuliahnya ngabisin, jadi kita sepakat nggak dikasih. Ya nggak bisa. Kalau sudah waris mah berlaku hukum waris. Pak Ustadz, bukannya ada wasiat? Kalau wasiat kaitannya dengan harta ya, itu terbatas karena ada syaratnya. Pertama, wasiat itu tidak boleh ke ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa tidak boleh ke ahli waris? Ahli waris kan nanti juga dapat. Wasiat itu untuk orang-orang yang kalau tidak diwasiatkan dia nggak akan dapat. Misalnya, awal-awal kita menikah, istri kita itu lama nggak punya anak. Lalu kemudian ngurus ponakan, ya, sering disebut dengan istilah anak angkat. Nah, kata orang Kelapa Gading pemancing. Ya, betul, tak lama kemudian punya anak. Tapi karena ini diurus dari kecil, sudah seperti anak sendiri. Nah, ini dia kalau nggak dihibah atau tidak diwasiatkan nggak akan dapat karena dia bukan ahli waris. Anak angkat bukan ahli waris. Boleh tuh si bapak wasiat. Wasiat itu bedanya dengan hibah. Kalau hibah diberikan langsung ketika masih hidup. Kalau wasiat itu ada bahasa kalau meninggal. Nggak nulis wasiat. Kemarin ada yang konsul, dia bawa surat wasiat ke saya. Kalau bapak sudah meninggalkan dunia ini, tulisannya begitu. Maka dia punya anak tiri gitu. Tolong kakakmu itu dikasih, ya itu bisa namanya wasiat. Cuma tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak boleh pada ahli waris tadi. Misalnya isi wasiatnya itu tanah yang di Koja, tolong kasih buat dia. Begitu dicek harganya 3M. Padahal total aset cuma dengan itu cuma 4M, nah nggak bisa. Jadi harus dikurangi maksimal sepertiga saja. Nah itu namanya wasiat. Kalau sudah jadi waris nggak bisa lagi dimusyawarahkan. Kalau sudah waris mah berlaku ketentuan Allah. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan. Lidzakari mislu hadil unsayain. Tapi kalau hibah mah seandainya anak perempuan malah lebih banyak nggak ada masalah. Hibah terserah dia. Misalnya anak perempuannya lebih disayangi gitu kan. Kan biasa tuh bapak begitu. Dah, lu jangan ngiri ya. Si bungsu gua kasih nih. Nah itu urus dimulai dari keluarga. Demikian juga ngurus yang lain. Ormas, orpol, termasuk ngurus masjid. Ya, harus senantiasa dimusyawarahkan. Dan dalam musyawarah itu ada adab, ada etika. Etikanya apa? Etikanya kalau sudah disepakati dalam musyawarah, maka itu yang harus dipertanggungjawabkan bersama, harus konsisten. Jadi kita itu tidak boleh melebihi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja ketika urusan-urusan yang menyangkut urusan umat dan sifatnya teknis, beliau musyawarah. Misalnya, pada waktu beliau mendengar info bahwa orang-orang Quraisy akan datang balas dendam atas kekalahan di perang Badar, beliau kemudian musyawarah dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Info yang didapat, Quraisy datang dengan 3.000 kekuatan pasukan, ya 3 kali lipat waktu Badar. Waktu Badar kan 1.000, sekarang 3.000. Beliau kemudian musyawarah, apakah hendak bertahan di kota Madinah atau songsong di luar.
Beliau secara pribadi dengan sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar itu lebih sependapat bertahan di dalam kota. Alasan beliau karena kita lebih mengetahui seluk-beluk kota Madinah gitu. Sehingga dapat dengan mudah memukul pasukan yang datang. Nah, ada anak muda yang bertanya, "Ya Rasulullah, ini keputusan ini wahyu Allah atau pendapat engkau strategi perang?" Kata Kanjeng Nabi, "Oh ini sih pendapat saya strategi saja." Oh, kata anak muda, kalau itu strategi, yang benar kita songsong di luar kota. Kenapa? Lebih tepat disongsong di luar kota. Yang namanya perang ya Rasulullah, bagaimanapun kota akan rusak. Dan kalau bertahan dalam kota, kita terbagi perhatian antara menghadapi musuh dengan melindungi anak istri kita. Tapi kalau kita songsong di luar kota, kita fokus ngadapin musuh dan Madinah aman. Kalau ada apa-apa, Madinah tidak terganggu. Nah, anak-anak muda begitu. Sampai karena dua pendapatnya ini sama-sama kuat, sampai voting. Dan hasil voting itu anak-anak muda yang menang. Artinya harus disongsong di luar kota. Maka diputuskan disongsong di Uhud. Tapi dalam riwayat disebutkan gurat kekecewaan tuh nampak di wajah beliau. Mimiknya itu mimik kecewa tuh kelihatan. Sampai akhirnya anak-anak muda nggak enak. Sampai ada yang ngomong, "Ya Rasulullah, kalau memang baginda menghendaki untuk bertahan dalam kota, kami juga siap. Baginda putuskan aja." Oh, mendengar begitu beliau langsung berdiri sambil mengatakan tidak layak bagi seorang Rasul Allah menyarungkan kembali pedang yang sudah terhunus. Beliau menggunakan bahasa begitu. Artinya kalau sudah disepakati di musyawarah, konsisten. Beliau langsung masuk ke rumahnya memakai baju perang dan lalu berangkat ke Uhud dengan 1000 kekuatan. Cuma sayang di tengah jalan ulah orang-orang munafik yang ngomporin, ya, tuh kan sebenarnya Kanjeng Nabi juga nggak suka di luar, kita bertahan aja dalam kota. Sampai akhirnya 300 balik lagi. Beliau menghadapi orang Quraisy di Uhud hanya 700 menghadapi 3000. Ya, dan kita tahu dalam sejarah bahwa perang Uhud itu perang yang paling banyak memakan korban dari kaum muslimin, yang syahid 70 termasuk Hamzah. Nah, tapi itu kalau sudah dimusyawarahkan tuh konsisten. Nggak boleh misalnya, kok Muhajirin memutuskannya begitu? Tahu tuh, saya juga nggak setuju. Tahu lah pada susah, makanya begitu tuh jadinya. Nggak boleh. Kalaupun berbeda pendapat, kalau sudah diputuskan di luar sama-sama. Kok Muhajirin memutuskannya begitu? Iya, keputusan yang diambil begitu berdasarkan ini. Memang tadi di rapat juga saya termasuk yang tidak sependapat, tapi sepakat akhirnya keputusannya seperti itu. Jadi tidak boleh cari panggung sendiri. Kalau sudah dimusyawarahkan, semua harus sepakat. Misalnya ada salah satu keputusan Masjid Muhajirin tentang apa, atau sebaliknya, keputusannya Muhajirin begitu, iya dong, siapa dulu. Pokoknya Muhajirin mah kalau aneh yang ngomong nurut semua dah. Nah itu juga tidak boleh. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, dalam musyawarah itu harus seperti mencari barang yang hilang. Siapa saja yang menemukan semuanya bahagia. Para jamaah, mohon maaf, saya tadi waktu wudhu jam tangan ketinggalan. Barangkali ada yang menemukan. Kata Pak Idrus, aneh nemuin Ustaz. Antum lupa ya. Tidak bisa kan saya bilang, oh enggak, Idrus yang nemuin. Kan enggak. Siapa saja yang menemuin semua merasa seneng. Oh iya, alhamdulillah, makasih Ji. Begitu harus seperti mencari barang yang hilang. Siapa saja yang menemukan semua merasa senang.
Tidak mungkin enggak, dia yang nemuin, kan enggak. Nah, dalam musyawarah juga harus seperti itu. Pendapat siapapun kalau sudah jadi keputusan semuanya sepakat untuk menerimanya. Itulah akhlak Islam dalam musyawarah. Di dalam segala hal, bukan hanya urusan keluarga tadi ya, ngurus masjid, ormas, ya, yayasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, jadi musyawarah adalah tuntunan agama, perintah Al-Quran, perintah Allah. Karena masing-masing kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Terakhir ada ungkapan yang cukup indah dari Kanjeng Nabi, atau saya ragu ini hadis atau bukan, maka lebih sepakat disebut sebagai pepatah saja dalam bahasa Arab. Ma khoba manistasyara wa manadama manistahara. Ma khoba manistasyara wa manadama manistahara. Tidak akan rugi orang yang musyawarah dan tidak akan menyesal orang yang istikharah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Bismillah. Bu, bisa dipahami nggak? Bu, halo, bisa dipahami kah? Termasuk itu, Pak Ustadz, kalau urusan lain dalam keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, apakah harus musyawarah juga? Ya, dalam beberapa hal harus. Karena itu tadi, betul bahwa katanya wanita itu lebih dominan perasaannya. Tapi kadang-kadang usulan istri itu malah lebih bijak. Sebagai contoh, waktu Kanjeng Nabi di Hudaibiyah itu, ya kan? Ketika para sahabat marah karena mau berhaji nggak jadi, ya kan, sampai kemudian datang musim hajinya, beliau perintahkan kaum muslimin untuk memotong hadiunya. Tadinya hadiu itu kurban untuk haji menjadi kurban biasa. Nggak ada yang nurut, pada diem ya semuanya. Gitu. Rasulullah sampai masuk ke tenda dan bertanya gimana ini kok nggak pada nurut, masih pada mah, wajar lah. Mau haji udah jalan dari Madinah udah nyampe Hudaibiyah tinggal 30 kilo lagi kan? Yang pernah saya sampaikan tempo hari itu bahwa haji gagal itu bukan hal yang baru gitu. Ummu Salamah akhirnya yang mengatakan, ya Rasulullah, Ummu Salamah ini istri beliau yang paling tua ya dari sisi usia. Ya Rasulullah, Baginda nggak perlu bertanya-tanya, nggak perlu nyuruh, Baginda keluar aja, potong, nanti mereka akan ngikutin. Betul, akhirnya Rasulullah keluar, lalu memotong hadiunya, bener, yang lain akhirnya pada ngikutin. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang saran istri lebih tepat, ya. Maka dalam keluarga kita juga begitu, tidak boleh mentang-mentang suami, ayah, ya bapak punya otoritas, lalu semua harus terserah dia. Nggak boleh jadi diktator. Jadi dosen bikin diktat nggak apa-apa. Sekarang udah nggak zaman diktat. Tapi jadi diktator otoriter nggak boleh, walaupun dalam keluarga. Saran istri ada kalanya lebih tepat, walaupun katanya perempuan itu lebih dominan perasaannya ketimbang akalnya. Ya. Sebagaimana juga kadang-kadang perasaan suami lebih halus dalam kondisi-kondisi tertentu. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang belum begitu paham tentang warisan. Waris, oh ya. Mungkin Ustaz, seandainya orang tua salah satunya sudah meninggal, Oke. yang satu masih hidup, Mm-mm. terus
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Jadi Pak, yang namanya warisan itu tidak menunggu dua-duanya wafat. Kan tadi saya katakan begini, dalam Islam harta itu pada prinsipnya milik Allah yang diberikan kepemilikan kepada manusia secara terbatas. Jadi kalau seorang suami meninggal, maka semua harta suami itu menjadi waris. Demikian juga kalau istri meninggal, maka semua harta istri itu menjadi waris. Loh, Pak Ustadz bagaimana dengan gonogini? Gonogini itu hanya ada kalau suami istri masing-masing bekerja. Masing-masing bekerja sama itu. Misalnya punya klinik yang sama. Ya, istrinya juga mengelola, suaminya juga sama. Itu namanya gonogini. Di situ berlaku, makanya gonogini kan tidak ada ketentuan pasti berapa persentase masing-masing, tergantung perannya. Kalau punya toko yang sama, ya jaga toko sama, belanja sama, ngelola sama, dan dulu modalnya adalah modal berdua, maka boleh jadi pembagiannya 50-50. Tapi kalau ini toko dikelola bersama Ustadz, tapi dulu modalnya mahar si istri, berarti milik istri lebih dominan, bisa jadi 75-25, 75% 25%, atau 2/3 1/3, atau modal sih dari suami Pak Ustadz, tapi yang mengelola itu toko dari mulai belanja segala macam lebih pinter istrinya. Nah, silahkan kalau itu menurut hitungan perusahaan biasanya berapa gitu. Gonogini itu tidak ada ketentuan baku. Tapi kalau yang bekerja hanya suami, istri cuma di rumah saja, maka harta itu mutlak milik suami. Kecuali si istri misalnya punya harta peninggalan orang tuanya, atau dia juga bekerja, maka hasil kerja istri itu mutlak milik istri. Maka kalau ada yang ditanyakan oleh bapak, ini suami istri, suaminya meninggal, maka semua harta suami itu menjadi waris. Nanti si istri mendapatkan dari jatah dia. Tapi kalau misalnya si istri ini punya harta Ustadz, apa? Dia punya tanah warisan orang tuanya. Oh, itu nggak jadi waris, itu punya dia. Atau si istri juga bekerja dan dia punya penghasilan, maka penghasilan istri tidak menjadi waris. Yang namanya jadi waris itu adalah apa yang ditinggalkan oleh si suami. Maka tadi ketika bapak bertanya, Ustadz baru meninggal salah satunya, apakah harus segera bagi waris? Ya, dari harta peninggalan si almarhum. Atau sebaliknya, yang meninggal istrinya, tinggal dicek, dia punya harta enggak? Oh, punya Pak Ustadz. Apa? Dia memang kerja. Bahkan itu rumah yang ditempati, DP-nya dulu istrinya, cicilan tiap bulan juga istrinya yang bayar. Berarti rumah punya istri, maka jadi waris istri yang meninggal. Sedangkan si bapak yang punya harta hasil usaha dia tidak ikut menjadi waris. Jadi begini Pak, sekalipun rumah tangga itu menyatukan dua orang, tapi kalau dalam urusan harta ada kepemilikan masing-masing. Misalnya tadi, Pak Ustadz si bapak meninggal, maka yang warisnya harus segera dibagi. Yang dibagi itu adalah harta peninggalan dia. Yang punya istri mah nggak ikut dibagi. Nanti dari sini si istri kebagian 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, istri kebagian 1/4. Istri misalnya nggak punya anak, Ustadz, pernikahan ini si bapak ini nggak punya anak, istri 1/4. Si bapak punya anak, ya, tapi bukan dari istri ini, tetap aja si istri 1/8 dapatnya. Ya, misalnya si bapak punya anak tapi dari istri yang lain, si istri ini tetap 1/8 dapatnya. Apalagi kalau sama-sama anak mereka. Nah, si istri dapat 1/8, yang 7/8-nya kemudian menjadi asobah. Nanti dibagi, anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Misalnya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3, berarti harta itu dibagi 7.
Anak per laki-laki mendapatkan 2 jatah, istri 1 jatah. Pas kalau hartanya 8M, istrinya 1M, anak laki-laki 2M, anak perempuan 1M. Selesai. Kalau ngasih contoh harus yang muda. Kan gitu. Itu kalau si bapak meninggal. Atau sebaliknya, yang meninggal istrinya Ustadz. Dan dia punya harta. Yaitu harta dari orang tuanya juga. Jadi waris. Si suami dapat 1/4 kalau punya anak. Setengah kalau nggak punya anak. Pak Ustadz, dia nggak punya anak. Karena anak itu anak si bapak dari suaminya yang lain. Dia nggak punya anak. Si suami untung tuh, dapatnya setengah dari harta si istri itu. Ya kalau nggak punya anak. Kalau punya anak, dapatnya 1/4. Si suami 3/4-nya untuk anak-anak. Nanti dari 3/4 itu, dari sisa itu, anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Nah itu pertanyaan pertama Pak. Jadi kekeliruan umum di masyarakat kita seringkali menganggap kalau suaminya meninggal tuh nggak dibagi dulu warisnya. Kenapa? Ibu masih ada katanya. Loh, justru yang harus dibagi itu segera. Istrinya, si ibu itu dapat 1/8 kalau dia punya anak, 1/4 kalau nggak punya anak. Jadi bukan nunggu meninggal dua-duanya. Kalau nunggu meninggal dua-duanya, itu sama aja dengan nyumpahin si istrinya cepat mati. Kayak kemarin itu ada kasus yang nanya ke saya, si bapaknya itu wasiat, ternyata bunyi wasiatnya itu seandainya ibumu menyusulku. Bahasanya gitu, seandainya ibumu menyusulku juga, maka ini wasiatnya. Saya bilang, ternyata biidznillah istrinya umurnya panjang. Sekarang udah 94 tahun. Kemarin nanya, Pak Ustadz, ini wasiat harus dilaksanakan. Saya bilang nggak bisa. Coba baca wasiatnya, kalau istri menyusulku. Berarti baru dilaksanakan kalau si istrinya juga meninggal. Nah sekarang istrinya masih hidup. Maka wasiat tadi gugur oleh ketentuan hukum waris. Karena hukum waris harus segera dilaksanakan. Nah pertanyaan Bapak tadi, langsung pertanyaan kedua. Berapa lama jarak dari meninggal ke pembagian waris? Memang tidak ditentukan secara pasti dalam Islam. Ya kalau suasananya sudah kondusif lah. Jangan jenazah masih tergeletak sudah golok-golokan. Nah itu musibah namanya. Musibah. Tapi juga tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Khawatirnya keburu ada yang meninggal. Ya. Khawatirnya keburu ada yang meninggal. Kalau keburu yang meninggal kan nanti bisa jadi masalah. Sebab di antara anak-anaknya keburu ada yang meninggal. Sedangkan dia punya anak. Kan harusnya kalau kasusnya begitu, harusnya dia mendapatkan dulu kan dari bapaknya itu. Ketika dia meninggal baru turun ke anaknya. Berbeda dengan kasus si anak ini sudah meninggal lebih dulu sebelum bapaknya. Anak pertama keburu meninggal dan punya anak. Bapaknya masih ada. Maka begitu si bapak ini meninggal, si cucu ini nggak kebagian. Karena terhalang oleh anaknya yang lain. Berbeda dengan waktu bapaknya meninggal dia masih ada. Sebelum dibagikan keburu meninggal, maka si cucu tetap dapat jatah bapaknya. Itu dalam waris, makanya tidak boleh terlalu lama tapi juga jangan langsung gitu. Ya carilah suasana-suasana yang tepat. Makanya kalau khawatir terjadi apa-apa itu boleh solusi seperti tadi, hibah tadi. Tong, gua kagak mau ya. Gua mati lu pada ribut soal warisan gua nih. Jadi gua bagiin sekarang dah. Iya deh be, boleh. Rupanya tanahnya masih banyak gitu. Ya kan? Lu dapat yang di pojokan sana Kok gua dapatnya itu be? Lah iya. Lu kan dulu waktu sekolah ngabisin banyak lo. Maksudnya kan. Bisa aja namanya hibah. Tapi kalau sudah meninggal tidak boleh tadi atas nama musyawarah karena ibunya masih ada. Ya nggak bisa. Kan waris itu siapa yang meninggal, maka hartanya yang jadi waris. Nah, kemarin ada yang konsul ke saya, ternyata
banyak yang memahami salah tentang gonogini. Jadi banyak yang dianggap gonogini adalah harta yang didapat setelah menikah. Walaupun yang kerja cuma suaminya doang. Nggak bisa, nggak begitu. Gonogini itu kalau masing-masing punya penghasilan lalu nyatu. Itu gonogini. Tapi kalau hanya salah satu yang bekerja, tidak ada gonogini. Jadi soal harta itu tidak bisa otomatis sama-sama. Ada kasus yang sempat saya tangani. Seorang suami meninggal, dokter, ya kan? Rupanya hartanya lumayan banyak, tapi anak-anaknya juga banyak. Tapi nggak dibagi-bagiin, dipegang saja sama istrinya, sedangkan istrinya ini masih muda. Tak lama kemudian nikah lagi. Kata suaminya yang baru ini, harta ibu, harta bapak, harta bapak, harta ibu. Padahal dia nggak punya harta. Ribut anak-anaknya. Siapa elu kan gitu. Nah itulah makanya kenapa kasus-kasus ini harus segera itu jangan sampai ada kasus begitu, istrinya menikah lagi karena masih muda, lalu harta habis oleh suaminya yang kedua. Oleh karena itulah oleh Allah sebelum Allah menceritakan waris di surah An-Nisa ayat 11 dan 12, di ayat 10-nya Allah pagar dulu. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama bidzulmin ulaika ya'kuluna fi butunihim naro. Orang-orang yang memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan api neraka di perutnya. Kenapa itu disebutkan terlebih dahulu oleh Allah sebelum bicara waris? Banyak kasus begitu. Suaminya masih muda meninggal, hartanya banyak, ninggalin bayi. Padahal bayinya anak laki. Istrinya ini masih muda, cantik pula. Dinikahi, nikah lagi. Lalu habis oleh suaminya yang kedua. Nah, itu kan makan harta anak yatim namanya. Disitulah kenapa di surah An-Nisa sebelum Allah bicara waris, terlebih dahulu bicara bagaimana mengelola harta anak yatim. Maksudnya anak yatim yang punya harta. Disitulah perlu tuh pamannya atau uaknya atau kakeknya yang mengurusi harta itu sampai si anak itu hatta idza balagun nikah, sampai balik. Jangan sampai belum sempat dibagikan, dipegang oleh ibunya, janda muda kaya pula, lalu nikah lagi habis oleh suami berikutnya. Itu yang tidak boleh terjadi. Dan kasus-kasus itu banyak. Itulah yang disebut memakan harta anak yatim. Demikian Pak, wallahu alam bisawab. Ya, soal waris nanti lebih lanjut kita bisa materi khusus. Ini kan tadi tema kita tentang syura, ya, dimulai dari keluarga. Nah, sebagai penutup, tidak boleh syura dijadikan alasan legitimasi untuk keputusan pribadi Pak Idrus. Sudah disetel, sebenarnya pendapatnya begini, tapi kemudian disahkannya atas nama syura. Dan itu banyak kasus-kasus begitu, apalagi ada orang yang istimewa dalam kedudukannya. Begitu Pak Idrus, ya. Jamaah yang saya cintai, inilah ngaji kita. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Semoga kita bisa pelan-pelan mengikuti tuntunan syariah dalam segala hal, dari mulai keluarga, ya, bermasyarakat, bahkan ngurus bangsa ini insyaallah ke depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.